Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daud Pura Pengetana, NIM 16 340 337, semester 9, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara, semester 9, kelas B, reguler sore. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat merespon kebijakan negara dalam menangani COVID-19. Penyebaran yang cukup signifikan itu sudah dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Tentu saja bukan hal yang mengejutkan karena Indonesia termasuk negara yang terlambat mengkonfirmasi kasus positifnya, meskipun penerbangan dari Wuhan sebagai tempat asal virus COVID-19 ini muncul masih dilakukan hingga 23 Januari 2020. Lanjut, dilihat dari peta persebaran COVID-19 di Indonesia, kasus positif telah tersebar pada 34 provinsi di Indonesia. DKI Jakarta masih sebagai provinsi terbanyak kasus positif COVID-19 dengan jumlah 6.236 kasus. Sementara itu, kasus positif di luar Jawa seperti Sulawesi Selatan juga tercatat memiliki jumlah kasus positif yang tinggi, yaitu 1.101 kasus. Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memaksimalkan usaha menjaga masyarakatnya dari wabah COVID-19 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Berdasarkan model kelembagaan, pemerintah memiliki tugas utama sebagai pembuat kebijakan, sehingga dapat dikatakan bahwa semua yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Secara sederhana, kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah dituntut untuk segera mungkin melakukan aksi nyata dalam menangani COVID-19 melalui pembentukan hukum turunan. Kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah akan sangat berdampak pada proses percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Namun, kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menangani wabah COVID-19 di negeri ini. Dibutuhkan pula komitmen dari masyarakat untuk mematuhi segera aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Kepatuhan masyarakat hanya akan muncul jika masyarakat memiliki belief system yang sama dengan pemerintah. Di titik inilah tulisan ini hadir untuk menganalisis nalar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan nalar yang digunakan masyarakat dalam merespon kebijakan publik. Pada hakikatnya, kebijakan merupakan media bagi pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi
dan menyatukan pengetahuan. Memahami kebijakan hanya sebagai sebuah pemenuhan tahapan kebijakan yang kaku dan linear tidak mampu menjawab dinamika politik yang terjadi secara nyata. Kebijakan harus mengakomodir kepentingan berbagai pihak sehingga mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan. Proses pengelolaan kebijakan merupakan interaksi yang langsung antara negara dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh John Locke dan Stuart Mill, bahwa keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan publik begitu penting karena mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Berdasarkan implikasi untuk analisis kebijakan bahwa model ini memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan dalam suatu kebijakan. Karena misi dari analisis kebijakan adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan. Tidak dapat dinafikan bahwa model ini adalah model yang paling populer dalam formulasi kebijakan publik di seluruh dunia. Proses formulasi kebijakan perlu didasarkan pada putusan yang sudah diperhitungkan secara matang sesuai dengan agendanya. Kebijakan merupakan kajian yang telah banyak dikaji. Sekalipun telah banyak dikaji, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengembangan terhadap karya pengkaji sebelumnya. Umumnya, para ahli membagi agenda kebijakan menjadi dua jenis, yaitu agenda publik dan agenda pejabat atau pemerintah. Berangkat dari sini, kemudian sejumlah ilmuwan menggagas sejumlah model agenda kebijakan publik. Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam menangani wabah COVID-19 sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaan atau dalam penerapan menangani wabah COVID-19 tidak berjalan dengan baik. Salah satunya dapat kita lihat pada saat kampanye-kampanye yang dilaksanakan oleh 4 kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sumba Barat. Masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan. Masyarakat yang berkumpul berkerumunan mengikuti kampanye-kampanye yang dilaksanakan di daerah, khususnya di Kabupaten Sumba Barat.
Di sini kita melihat bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Barat tidak tegas menerapkan kebijakan negara dalam menghadapi penularan COVID-19 yang mengancam aktivitas maupun nyawa manusia di seluruh dunia, sehingga masyarakat seolah-olah tidak peduli terhadap kebijakan negara dan lebih mementingkan kepentingan politik dalam rangka pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati di Kabupaten Sumba Barat. Demikian video singkat saya, semoga yang bisa bermanfaat. Terima kasih.